Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Yang saya hormati narasumber Ibu ngaji posonan pada kali ini, Ustaz Syamsuddin. Kemudian yang saya hormati pula jajaran Bapak Ibu dosen, dan tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, yang dengan nikmat tersebut kita dapat kembali bermuajah di bulan suci ini dalam rangka untuk thalabul ilm, dalam rangka mencari ilmu, yang semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini dan seterusnya bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam tak lupa kita sanjungan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama ini dengan peluh dan darahnya sampai menetes, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat bermuajah dalam kegiatan ngaji posonan dengan tema mengenal lebih dekat ulama Nusantara. Dan pada kesempatan kali ini, salah satu tokoh ulama Nusantara yang akan kita bahas yaitu Abuya Dimyati Cidahu Al-Bantani, yang akrab dipanggil oleh murid-muridnya, santri-santrinya Mbah Dim, di mana sependek pengetahuan saya, beliau seorang ulama yang penuh dengan hal-hal yang menggelitik untuk kita bahas. Bahkan dalam sumber yang saya baca, bagaimana luar biasanya beliau dengan tegas menyeru Thariqah Aimah Haji, Thariqah saya menuntut ilmu atau ngaji. Dia menemani anak-anaknya terus mengaji. Dan untuk penjelasan lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh narasumber kita pada kali ini, yaitu Ustaz Syamsuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang dirahmati Allah, juga para mahasiswa yang hadir pada kesempatan siang hari ini, juga kepada Bapak Ibu yang berkesempatan mengikuti ngaji posonan secara online. Rasanya kita harus mengaturkan untayan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan pada kesempatan tahun ini bisa kita manfaatkan untuk tadarus ilmiah ngaji posonan, dan kali ini kita akan membedah rekam jejak ketokohan Abuya Dimyati. Bagi kita sebagai akademisi, sebagai mahasiswa dan kaum muslimin pada umumnya, ketokohan ulama ini perlu kita pelajari oleh karena kita bisa mengambil pelajaran sekaligus perjuangan beliau dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di tanah Nusantara ini. Nah, Kiai Haji Muhammad Dimyati atau dikenal dengan Abuya Dimyati atau Mbah Dim, ini lahir pada tahun 1925 di Banten. Beliau ini merupakan putra dari pasangan Haji Amin dan Hajah Ruqayyah. Nah, sebelum kita masuk pada bagaimana rekam jejak beliau, saya ingin memperkenalkan ya, karena beliau ini lahir di Banten, tradisi Banten itu seperti apa gitu ya. Yang pertama, istilah abuya ini kan satu fenomena ya,
gelar kemasyarakatan atau sebutan sosok ulama harismatik bagi masyarakat Banten. Abuya ini sebenarnya tidak berbeda ya dengan istilah yang sering digunakan dalam masyarakat Muslim ya, kata abi, aba, begitu ya, kemudian kata abaya, abuya. Nah, kata abuya itu menggunakan ya mutakallim yang diharokati, itu maknanya supaya ya ada kedekatan ya seorang santri kepada kiainya, abuya. Nah, karena itu kata abuya ini dalam masyarakat Banten ini sangat melekat sekali. Lalu yang kedua, tradisi di Banten ini ada satu tradisi yang sangat unik dan saya kira sangat relevan ya dengan dunia akademik, yaitu prinsip bahwa belajar, ngaji, dan santri itu selalu pantas bagi siapa saja. Jadi kalau kita jalan-jalan ke sana, begitu, ini ada yang sudah pernah ke Banten? Sudah ya? Asli Banten ya? Oh, saya sudah beberapa kali ke Serang ya. Jadi ya sedikit banyak tahu masyarakat di sana ya. Nah, ini supaya tidak lepas ya, ada juga tradisi Madura. Nah, ini supaya karena guru-gurunya Mbah Tim itu juga berasal dari Jawa Timur, ada berasal juga dari Lombok. Kalau dari Madura itu tradisinya sangat menghormati ulama. Jadi masyarakat di sana itu masyarakat yang paternalistik, sangat menghargai ketokohan seorang ulama di sana. Bahkan tamu ya, kalau di Madura itu ada tamu yang datang, itu kalau menghormati itu subhanallah luar biasa. Kalau kebetulan di rumah tidak ada apa-apa, misalnya di rumah cuma ada bebek, itu sembelih bebek untuk menghormati tamunya ya. Saking menghormati tamunya ya apa yang ada itu diberikan. Terus kemudian patuh terhadap tradisi. Ya, tradisi masyarakat di sana itu tradisi dengan simbol-simbol keislaman. Dia mengenakan apa namanya? Ya kalau kita menyebutnya kupluk gitu ya. Jadi ada apa ya? Ya anekdot begitu ya, orang keplak nggo kupluk karena taat dengan tradisi itu ya, taat dengan tradisi itu ya. Nah, gimana dengan Lombok? Lombok itu terkenal dengan tempat 1000 masjid. Jadi kalau berada di sana itu kira-kira jarak 100-200 meter itu selalu ada masjid. Nah, ya makanya disebut dengan tempat 1000 masjid. Nah, satu lagi ada istilah pencuri. Nah, 1.000.000 pencuri ini pada tanya ini, pencuri apa gitu ya. Jadi maksudnya pencuri cinta gitu. Iya. Dan ini masih ada di terutama di daerah Lombok Barat. Ini tradisi zaman dulu ya. Sekarang nanti kena pasal itu ya. Kalau ngambil membawa anaknya orang nanti kena pasal. Jadi begitu. Jadi kalau sudah anak perempuan itu kok sudah tidak berada lagi di rumah, itu artinya sudah ada laki-laki yang menikahinya secara siri. Gitu. Nanti pulang orang tua tinggal menikahkan secara hukum. Nah ya, saya kira begitu. Tenggerawuh Pak Dekan. Nah, saudara-saudara, menelusuri kehidupan ulama Banten ini seperti melihat warna-warni dunia sofistik. Bagaimana tidak kalau kita lihat bagaimana pengembaraan ilmu Mbah Tim ini luar biasa. Jadi perjalanan spiritualnya ini melewati banyak tempat dan melewati banyak guru. Ya, di antaranya misalnya
Abuya Mukri, Abdul Hamid, Mama Ahmad Bakri, ini Mama Sempur ya, ada Mbah Dalhar Watu Congol, Mbah Nawawi di Jogja, banyak sekali ya. Dan kesemuanya kalau kita kerucutkan memang muaranya kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Sejak kecil Mbah Tim ini memang sudah menampakkan kecerdasan dan kesalihannya. Beliau belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Pesantren di Pandeglang, tidak jauh dari tempat beliau lahir, kemudian ke pesantren Pelamunan hingga Pleret Cirebon sampai ke Lombok, dan sempat juga beliau ini diuji keilmuannya ketika diminta oleh Mbah Dalhar untuk mondok sesaat di Yogyakarta, ketemu dengan Mbah Nawawi. Nah, mari sama-sama kita satu persatu ya, kita lihat bagaimana perjalanan beliau. Rihlah ilmiah beliau dimulai ketika beliau belajar ilmu fikih dan ilmu alat kepada Kiai Sempur Purwakarta. Kiai Sempur Purwakarta ini pemilik sanad hadis dan kitab dari jajaran Syekh Mahfud At-Turmusi dan Syekh Yasin Padang. Jika tradisi zaman dahulu ya, zaman sekurun dengan Mbah Tim itu, jadi kalau mau belajar fikih, belajarnya kemana? Kalau belajar fikih, belajarnya ke sarang, ke Mbah Zubair ya. Mbah Zubair. Kalau mau belajar tentang hadis, belajarlah ke Mbah Hashim Asy'ari, Jombang. Kalau mau belajar ilmu alat, nahwu dan sorof, belajar ke Lirboyo. Kalau mau belajar ilmu alat, nahwu sorof, bisa juga ke Lasem. Kemana kalau ke Lasem? Ke Lasem itu ke Mbah Maksum dan Mbah Bayudowi. Nah, jadi memang zaman dulu memang seperti itu ya, sudah ada pakemnya ya dalam dunia keilmuan. Nah, Mbah Tim ini mengawali pengembaraan ilmiahnya belajar di Purwakarta, kemudian beliau singgah ke Lasem ya untuk belajar mantik balaghah kepada Mbah Maksum. Mbah Maksum ini ulama yang berhati lembut. Mbah Maksum itu punya putra namanya Kiai Ali Maksum. Nah, Kiai Ali Maksum itu menantunya Kiai Munawir Kerapyak. Jadi memang pesantren itu transmisi. Iki untuk anak iki, iki untuk anak iki, iki untuk anak iki. Jadi akhirnya sedulur gitu ya. Ini kekuatan besar, makanya pesantren menjadi kekuatan besar karena ada tradisi untuk membangun transmisi. Lalu berikutnya ketemu dengan Mbah Hamid Pasuruan. Oh ya, ini ini ya saya mungkin sedikit deskripsikan. Kalau Mbah Maksum itu sangat terkenal dengan hati yang lembut. Jadi beliau itu kalau ketemu dengan orang, sementara hidupnya itu nelongso, itu tuh mudah untuk menangis beliau itu. Tapi kalau Mbah Bayudowi, sekalipun sama-sama ini asalnya dari Lasem gitu ya, Mbah Bayudowi ini singa podium, wah itu keras gitu ya, apalagi pada saat masa penjajahan itu, wah itu sangat keras sekali. Jadi ada dua guru yang memiliki karakter berbeda. Nah, berikutnya Abu Yadimyati menambatkan rihlah ilmiahnya di Pasuruan, dan beliau kemudian dipertemukan ya dengan seorang ulama yang ya memiliki personifikasi yang hampir mirip gitu ya dalam mempertahankan prinsip hidup semata untuk ngaji dan ibadah. Sama Mbah Hamid Pasuruan itu konsep
pemikirannya dalam hal ilmu pokoknya ngaji ibadah, ngaji ibadah. Jadi kalau dalam dunia pendidikan kita mengenal long life education, saya kira tepat gitu ya. Cocok nih. Jadi nanti para mahasiswa jangan pernah berhenti, begitu S1 harus lanjutkan S2, S2 lanjutkan S3, tapi jangan lupa menikah gitu ya. Sampai S3 lupa menikah, repot gitu ya. Gitu kira-kira. Ya. Nah, terus ketemu juga dengan Syekh Fadl Senori. Sosok kiai yang mu'alif. Ini kitabnya saya tampilkan ya. Sederhana dan waktunya dihabiskan untuk menulis gitu ya. Mbah Fadl ini teman dekat Mbah Hasan Mangli. Ini kalau para mahasiswa mungkin tidak menangi ya, tapi ini seangkatan saya, Pak Dekan itu masih menangi Mbah Hasan Mangli ya. Ini Mbah Dim ini pernah memuji Mbah Fadl. Jadi setelah tahu ternyata buku yang beliau tulis ini banyak sekali ya, ada Kifayatul Tulab dan sebagainya. Kemudian beliau ini memberikan komentar, menilik tulisannya, mestinya dia seorang alim. Dak itu nek coro orang Jawa Timur cah. Nah, cah gitu ya. Entah kenapa aing itu saya. Dulu kok tidak mendengar nama Mbah Fadl. Nah, jadi istilahnya itu gelo, kenapa kok orang dulu belajar dengan beliau, karena kitabnya banyak sekali. Selesai dari Syekh Fadl, kemudian singgah ke negeri Tuan Guru. Nah, Tuan Guru itu ya tadi Lombok gitu ya. Masyarakat yang menggunakan istilah Tuan Guru, misalnya di Kalimantan itu juga menggunakan Tuan Guru. Kalau di Sumatera sama juga ya. Oh Buya ya, oh Buya. Iya. Iya. Jadi di Lombok ini beliau tukar kawruh dengan Tuan Guru Zainuddin dalam masalah ilmu dan rahasia ma'rifat. Jadi perjalanan menuju Lombok ini kan luar biasa ya, masyakohnya luar biasa. Harus lewat Gili dulu, Bali, terus menyeberangi pulau lagi ya. Jadi luar biasa, dan beliau masih mengistiqomahkan puasa. Jadi puasa Senin, Kamis itu istiqomah. Pas kebetulan saat berada di sana, beliau itu pas puasa. Dan delalah, ya malamnya itu beliau belum sempat bertemu dengan Tuan Guru. Jadi luar biasa ini pendakian seorang Mbah Tim ini luar biasa sampai ke sana. Nah, berikutnya beliau kemudian menambatkan pengembaraan ilmunya ini di tempat yang cukup sejuk gitu ya, yaitu di Mbah Dalhar Magelang. Jadi sosok guru yang banyak memberikan pengaruh dan mewariskan karakter yang mendalam bagi Abu Yatim Yati adalah seorang ulama Jawa Tengah yang tinggal di sebuah daerah pegunungan yang sejuk, yaitu di Magelang. Beliau adalah Kiai Muhammad Nahrawi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Dalhar. Mbah Dalhar adalah murid Syekh Mahfud At-Turmusi yang banyak berguru dengan para masyayikh dari tanah Haramain. Mbah Dalhar juga termasuk ulama sepuh Jawa yang sekurun dengan Mbah Hashim, Mbah Ihsan Jampes, kemudian Mbah Manaf Lirboyo, Mbah Maksum dan Mbah Baizowi Lasem, dan Mbah Zubair Sarang. Nah, apa saja yang Mbah Tim peroleh selama berada di pesantrennya Mbah Dalhar? Jadi yang pertama, beliau mendapatkan otoritas khusus. Jadi Mbah Tim banyak belajar dari Mbah Dalhar tentang praktek zikir, kaifiyah, jam'iyah ya dalam tradisi suluk dan tarekat, yaitu tarekat Syadziliyah. Jadi beliau ini mempelajari, yang saya baca memang sempat Mbah Tim itu menambatkan tarekohnya ke Naqsyabandiyah, Qadiriyah. Tetapi setelah bertemu dengan Mbah Dalhar, kemudian beliau belajar tarekoh Syadziliyah. Nah, sehingga beliau memperoleh baiat dan otoritas khusus menjadi mursyid, ya, guru pembimbing spiritual. Dari Mbah Dar pula,
Mbah Tim mendapatkan sanad, wujuh, dan kiroat, yaitu ngaji Al-Quran, sebagaimana ulama-ulama salaf belajar tentang Al-Quran. Nah, berikutnya, dalam waktu 6 bulan, ya, ini kan relatif singkat ya, singkat 6 bulan, Mbah Tim menamatkan setoran hafalan Al-Quran. Mungkin kita bertanya-tanya, kok iso ya, 6 bulan begitu ya. Ternyata ini, beliau punya teknik sendiri begitu ya. Jadi, beliau itu membiasakan menghatamkan Al-Quran setiap hari 1 khatam sebelum setoran. Jadi ketika awal datang ke sana, jadi beliau ini sudah 40 kali menghatamkan Al-Quran bin nadhar. Nah, kalau sudah terbiasa membaca bin nadhar, ini kan bacaan-bacaannya kan mudah gitu ya. Nah, barulah kemudian beliau setor. Ini teknik yang beliau kenalkan kepada hamilul Quran ya, kepada hafizul Quran. Jadi saya kira sekarang pesantren banyak dengan metode-metodenya ya. Ada juga 2 bulan hafal Al-Quran. Gimana caranya? Ada ya di salah satu tempat ya di daerah Cisarua Bogor. Jadi 2 bulan menghafal itu dengan mengakhirkan murojaah. Pokoknya maju terus, setor terus. Tidak perlu dibaleni, terus maju saja. Hari ini juz 1, terus nanti 3-4 hari lagi juz 2, terus 2 hari kemudian juz 3, tapi tidak ada murojaahnya. Bisa 2 bulan. One day, one juz juga bisa. Nah, ini teknik yang ya kan bisa begitu. Saya sudah pernah mencobanya, tapi baru lali. Ya karena tidak murojaah gitu ya. One day, one juz. Ini beliau menawarkan cara menghafal itu, pokoknya 40 kali membaca, menghatamkan Al-Quran bin nadhar, sehari 1 khatam. Ya. Nah, baru kemudian memulai menghafalkan. Nah, terus beliau ini ngaji tuntas. Ini ya, bedanya awake dhewe dengan beliau. Awake dhewe ngaji setengah-setengah, malah rano setengah ya. Kuliah aja juga begitu, masuknya nggak full gitu ya. Masuknya aja cuman berapa persen, 75% gitu ya. Berarti nggak tuntas ngajinya ya. Jadi selama masa-masa nyantri, Mbah Tim ini tidak pernah terfikir untuk pulang, kecuali setelah menuntaskan cabang-cabang ilmu dari kitab-kitab warisan para ulama, praktik ilmu qiraat dan wirid-wirid thariqah. Jadi tidak mengherankan jika meskipun Abuya ini sudah beristri dan memiliki anak, dia tetap nyantri dan menjalin hubungan dengan para guru-gurunya, ya, terutama Mbah Dalhar, Mbah Maksum, Mbah Abdul Hakim, dan Mbah Baydawi. Nah, ketekunan dan semangat mencari ilmu yang tiada tanding itulah yang menjadikan Abuya senantiasa dekat dengan para guru. Nah, ini yang keempat, ini menguji kealiman. Ketika selesai mengaji dengan Mbah Dalhar, kemudian Abuya minta pamit. Nah, kemudian Mbah Dalhar dengan kelakar ya, namun serius ya, ini menyarankan kepada Abuya supaya mendatangi seorang kiai yang alim dan kaya di daerah Yogyakarta. Tanpa membantah ya, sami'na wa ata'na, kemudian Abuya singgah di tempat Kiai Nawawi. Nah, sebenarnya ini ada maksud, ini juga bagian dari tradisi zaman dulu ya. Ini tradisi akademik pesantren, itu seperti ini. Jadi Mbah Dalhar itu ingin menguji kealiman Abuya. Nah, bagi seorang kiai ya, membanggakan jago dari santrinya itu adalah hal biasa. Jadi setelah selesai ngaji dengan seorang kiai, wis kono ngajian ning kono. Dari sekian itu yang dipilih adalah Mbah Tim, karena tahu kealiman Mbah Tim. Nah, pilihan itu kan pasti sudah melalui pertimbangan ya. Wah, betul. Jadi setelah sampai ke Mbah Nawawi, lalu Mbah Nawawi menyodorkan kitab yang cukup tebal ya, Tafsir Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, Kiai Nawawi ini terkagum-kagum dengan cara Abuya membaca kitab. Nah, akhirnya apa? Hasilnya, jadi meski Abuya sudah mempunyai istri dan anak, melihat keilmuan dan sosok Abuya,
dengan mantap Kiai Nawawi ingin menikahkan putrinya dengan Abuya. Duh, peraina era karuan ini ki. Ya kan? Maka resmilah istri kedua Abuya adalah putri dari Ngayub Jogarto Hadiningrat. Ini saya kira sudahlah. Pokoknya kita itu ya istiqomah dengan ilmu, ya kan? Nanti soal ekonomi itu ngatut, bojo ki ngatut, gitu ya. Belum. Terus kemudian ini apa namanya, setelah pengembaraan itu pada tahun 1965 Mbah Tim itu mendirikan pesantren ya di Pandeglang sana. Nah, di pesantren asuhan Abu Yatim Yati ini praktek fikih dan tasawuf itu dipadukan gitu ya. Ya, dengan gaya Kesultanan Banten. Artinya bukan berarti fikih dan tasawufnya yang mirip dengan kesultanan, tapi bagaimana praktik fikih dan tasawuf itu diterapkan kepada para santri yang mirip adat ala keraton. Jadi saklek, kereng, dan tidak ada ampun. Memang begitu. Kepribadian Mbah Tim Yati itu beliau menyembunyikan, bukan berarti nggak punya rasa kasih sayang, menyembunyikan kasih sayang, tapi yang tampak itu adalah kedisiplinan. Ya memang kudunya santri ya didisiplinkan dengan cara begitu. Nah, nek lidaliti you know, terus rak dadi gitu ya, harus disiplin. Ini ada satu cerita ya. Ada santri dari Jember sudah 10 tahun nyantri, dipulangkan suruh boyong gitu ya, bukan karena pelanggaran yang serius ya, misalnya dia melakukan pelanggaran dosa besar ya, al-kabair, dia dipulangkan karena teledor dalam menjaga kepantasan citra dan adab seorang santri. Jadi tasawuf itu kalau menurut Zainuddin Al-Malabari ya kan, itu ya semuanya itu adalah adab, lahwal adab. Jadi innat tasawuf, jadi itu semuanya itu adab. Jadi sudah itu harus dipraktekkan. Jadi menyatu ya antara, karena Mbah Tim ini ahli fikih begitu ya, ahli fikih. Tapi dia juga seorang sufi. Nah, sehingga ini dipadukan gitu. Nah, saudara-saudara, ini pesan Mbah Tim ya. Pesan Mbah Tim untuk kita semuanya sebagai pegiat ilmu pengetahuan, orang yang selalu dahaga dengan ilmu pengetahuan. Ini pesannya luar biasa. Jadi saking pentingnya ngaji dan belajar. Satu hal yang sering disampaikan dan diingatkan Mbah Tim adalah jangan sampai ngaji ditinggalkan karena kesibukan lain atau karena umur. Jadi tradisi di Banten itu sekalipun dia memiliki jabatan, sekalipun dia sudah memiliki kedudukan, ngaji itu sebuah kebutuhan. Jadi sekalipun kita ini ya mengajar, mungkin dosen mengajar, tapi masih punya guru begitu ya, yang harus disewani, kira-kira begitu, dimintai pendapat, kita bisa belajar dari sana. Jadi ngaji itu ya sudah sampai kapanpun, apalagi ini para mahasiswa begitu, jangan merasa puas begitu ya, apalagi dengan buku satu ruangan begitu ya sudah merasa cukup gitu ya. Ilmu kita itu digambarkan seperti ya setetes air di laut ya. Nah, pesan ini sering diulang-ulang ya, seolah-olah Mbah Tim ingin memberikan tekanan khusus, jangan sampai ngaji ditinggalkan meskipun dunia runtuh 1000 kali ya. Nah, tidak salah kalau sampai sekarang ini Mbah Tim ya, meskipun beliau sudah dipanggil ke hadirat Allah, beliau memiliki ribuan santri yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, bahkan di luar negeri. Nah, sewaktu masih hidup pesantrennya juga tidak pernah sepi dari kegiatan-kegiatan keilmuan. Bahkan Mbah Tim mempunyai majelis khusus yang namanya majelis seng ya. Kenapa disebut seng? Ya karena tempatnya ini sebagian besar ini terbuat ditutup dengan seng ya. Ya, di tempat ini pula Abuya menerima tamu-tamu penting, pejabat ya, maupun para petinggi negeri.
majelis yang inilah yang kemudian dipakainya untuk pengajian sehari-hari hingga beliau dipanggil untuk selama-lamanya. Nah, karya-karya beliau ini beberapa kitab yang ditulis Abuya, ya, ada beberapa. Ini memang mengurai tentang sufisme, ya, tarekat Syadziliyah, dan juga ada apa namanya kitab tentang fikih. Saya kira itu, saudara, dan beliau ini wafat pada malam Jumat Pahing 3 Oktober 2003 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1424, sekitar pukul 3, ini pas malam Jumat, ya, Sayyidul Ayyam, umat muslim khususnya warga NU dan masyarakat Indonesia. Sampailah kita ke ujung acara. Alhamdulillah telah selesai kegiatan kita pada siang hari ini, kegiatan ngaji personal dalam tema mengenal lebih dekat dengan ulama Nusantara. Ya, pada kesempatan kali ini Mbah Dim, insya Allah akan berlanjut pada hari Jumat besok, insya Allah di dunia alam. Dan langsung saja saya sebagai moderator dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Dan kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa pertemuan majelis. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.